Warta Jemaat Minggu tanggal 28 Juni 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKI Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Efratawosi, Manokwari, Papua Barat, Indonesia mengucapkan salam sejahtera. Pokok-pokok warta jemaat sebagai berikut. Sesuai hasil rapat Majelis GKI Efratawosi tanggal 27 Juni 2020, dengan ini disampaikan bahwa sesuai dengan diizinkannya untuk beribadah dari Ketua COVID Kabupaten Manokwari pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 dalam peneguhan sidi baru bagi 43 anak, diharapkan yang hadir hanya orang tua yang anak-anaknya diteguhkan. Bagi jemaat dapat mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Jika warga jemaat membutuhkan pelayanan, silakan menghubungi majelis di rayon masing-masing dengan tetap mematuhi himbauan-himbauan yang telah disampaikan. Warga jemaat dihimbau untuk terus mendukung dalam doa penanggulangan penyebaran COVID-19 di seluruh dunia. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh pelayanan firman Guru Jemaat Cemar Paung. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah agar mengikuti ibadah dengan penuh hikmat. Untuk menyambut pelayan firman, kami mohon Bapak, Ibu, Saudara-saudari berdiri dan kita akan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah sungguh-sungguh kepadanya. Pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Silakan jemaat duduk kembali.
Saudara-saudara, mari kita memuji muliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani 94. Akan kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nyanyian rohani 94 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Untuk itu saya minta jemaat untuk menyiapkan nyanyian rohani 137. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Kemudian kita akan menyanyikan juga nyanyian rohani 137 ayat yang keempat setelah kita mendengarkan pemberitaan keampunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, dan marilah kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, sebab dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari jemaat, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sesungguhnya kami mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena kami tahu dengan pasti bahwa oleh karena kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan, kami boleh ada pada saat ini. Tetapi kami sadar Tuhan Bapa di surga, selama 1 minggu ini ada banyak sekali hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami telah berdosa kepada-Mu Tuhan lewat pikiran kami. Kami telah berdosa kepada-Mu Tuhan lewat tutur kata kami, dan bahkan kami telah berdosa kepada-Mu lewat perbuatan-perbuatan kami. Kami sadar Tuhan Bapa di surga, sebagai akibat daripada dosa-dosa ini, sesungguhnya begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan hendak berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Semua menjadi terhambat-terhalang oleh karena dosa yang satu ini. Oleh karena itulah Tuhan Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu Tuhan, memohon pengampunan. Sucikanlah kami kembali Tuhan, layakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami memberanikan diri memohon semua ini, karena kami sadar dan kami tahu bahwa anak-Mu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kami. Terpuji nama-Mu, dipermuliakan Engkau. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mohon semua ini kepada-Mu. Haleluya. Amin. Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, dan kasih sayang yang ajaib. Aku tahu karunia
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Yesus Kristus, kami mengabarkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang telah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh akan adanya keampunan dosa. Sebab sesungguhnya demikianlah firman Tuhan buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian rohani 137 ayat yang keempat, ya Tuhan jangan ambil berkat karunia daripadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang akan kita jadikan sebagai pegangan bagi kita dalam menjalani hari-hari hidup ke masa yang akan datang. Untuk menghormati hukum Tuhan ini, sekali lagi saya mengundang jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Demikianlah hukum Tuhan buat kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Saudara sekalian, tidak mudah bagi kita untuk melakukan perintah Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Tetapi kita dapat melakukannya jika Roh Kudus menuntun kita. Oleh karena itu, janganlah kita lupa untuk senantiasa meminta pertolongan dari Allah yang kudus. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan yang sudah ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua bagi kita pada minggu ini adalah terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Jikalau Bapak Ibu sekalian sudah menemukan pembacaan ini, sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah sekali lagi Bapak Ibu sekalian kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Di bawah perikop perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat menyimak menurut Alkitab yang ada di tangan masing-masing. Demikianlah
bunyi firman Tuhan. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat muka aku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Sampai sekian jauh Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab.
untuk kita pada hari ini. Pujian kepadamu, ya Kristus, selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk kita bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan ayatnya yang kelima. Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan ayatnya yang kelima. Saudara-saudara sekalian, sementara derma saudara akan diserahkan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, hendaklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mengingat barang apa yang kamu perbuat dengan perkataan atau pekerjaan, buatlah semuanya dengan nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur olehnya kepada Allah, yaitu Bapa. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Yang kelima. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sesungguhnya kami mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan hadirat-Mu, oleh karena kami menyadari begitu banyak berkat-berkat Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Meskipun suasana akhir-akhir ini orang bilang musim corona, sehingga segala sesuatu nampaknya seperti mandek, terhambat, tetapi kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, karena kami menyadari Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan tetap memberkati, menyertai, dan mencukupkan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Bapa di surga, sekarang sebagian kecil dari apa yang sudah kami terima daripadamu, kami kembalikan lagi Tuhan sebagai korban persembahan. Kami mohon kepadamu Tuhan supaya Engkau kiranya memberkati persembahan ini, sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kami juga berdoa dengan sungguh kepadamu Tuhan, supaya Engkau memberkati semua saudara-saudara, di mana tangan mereka sudah terulur memberikan persembahan ini. Biarlah kiranya rahmat dan kasih-Mu Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan,
Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan segala berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Mungkin ada di antara jemaat-Mu juga Tuhan yang memberikan berbagai persembahan-persembahan yang lain, persepuluhan atau pengucapan syukur. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan segala persembahan yang mereka berikan, dan Engkau kiranya menjawab mereka, mengapa mereka memberikan persepuluhan dan mengapa mereka memberikan pengucapan syukur mereka. Berikan sukacita, damai sejahtera. Kabulkan apa menjadi harapan-harapan mereka daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami menyerahkan sekali lagi persembahan ke dalam tangan-Mu dan juga seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan juga sekaligus kami mau berdoa syafaat Tuhan. Engkau kiranya mendatangi memberkati seluruh umat-Mu yang mengambil kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Bapa di surga, berbagai keadaan telah kami alami dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Ketika kami masih menggantungkan pengharapan kami kepadamu, kami percaya kepadamu Tuhan dan mengandalkan Engkau. Maka kami tahu yang pasti penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu akan tetap menyertai anak-anak-Mu. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa kepadamu supaya Engkau kiranya memberkati seluruh umat-Mu dari nama pertama sampai dengan nama terakhir. Kami tahu Tuhan ada di antara umat-Mu lagi sakit pada saat ini, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah-rumah. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, kami rindu memohon kepadamu Tuhan supaya Engkau kiranya mendatangi mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami serahkan semua orang-orang sakit ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat semua saudara-saudara yang berduka oleh karena ditinggal pergi kekasih mereka yang telah mendahului mereka. Berikan kiranya penghiburan bagi mereka, sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, tak lupa kami berdoa Tuhan buat semua pekerja-pekerja di dalam jemaat-Mu ini, mulai dari Bu Pendeta, para penatua siamas yang ada Tuhan, yang melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik sekali. Engkau berkati mereka kiranya semua Tuhan. Engkau lindungi, Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Kami juga berdoa bagi semua saudara-saudara yang mengambil bidang pekerjaan yang lain di dalam jemaat ini. Tim multimedia yang menyebabkan ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan Bapa di surga, Engkau limpahkan kasih setia-Mu di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara ini. Kasihani mereka Tuhan dan mampukan mereka terus. Berikan semangat bagi mereka untuk mengabdi bagi perluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah umat-Mu di dalam jemaat ini. Kami serahkan semua saudara-saudara yang mengambil bagian bekerja di dalam jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan Bapa di surga, kami mau berdoa buat semua program yang dicanangkan dalam jemaat ini. Tuhan Bapa di surga, dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan peneguhan sidih. Meskipun masih banyak hambatan-hambatan Tuhan Bapa di surga, tetapi Engkau hadir kiranya di tengah-tengah suasana yang ada. Berikan sukacita, damai sejahtera, dan tolonglah kiranya supaya berbagai program yang direncanakan dapat sungguh-sungguh terlaksana, nama-Mu dipuji, dimuliakan di dalamnya, dan anak-anak ini boleh diteguhkan sidi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, berbagai program yang lain juga kami pertaruhkan di hadapan hadirat-Mu. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan buat semua saudara-saudara yang bekerja mengambil bagian di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Para tenaga medis, mereka-mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, berikanlah kiranya kepada mereka senantiasa kekuatan, kesehatan, semangat bagi mereka untuk tetap melakukan tugas tanggung jawab mereka. Janganlah kiranya muncul kebosanan dalam diri mereka. Biarlah dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan sumpah mereka masing-masing, terus dan tetap melaksanakan tugas tanggung jawabnya, membenahi masalah COVID-19 ini Tuhan. Lindungi mereka semua, lindungi juga keluarga-keluarga mereka. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Kami mau berdoa Tuhan buat pemerintah kami, dari pusat sampai daerah-daerah Tuhan Bapa di surga.
Berkati mereka semua dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Bapa, ada banyak hal hendak kami mohonkan daripada-Mu, tetapi Engkau sendiri tahu apa sesungguhnya menjadi kebutuhan kami dalam kehidupan ini. Berikanlah itu untuk kami, Tuhan. Terpuji nama-Mu, dipermuliakan Engkau. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mohon semua ini kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah taat dan patuh pada Roh Kudus. Tema ini diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua untuk kita renungkan bersama-sama selama 1 minggu ini, dan kita gunakan sebagai penuntun dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Saudara-saudara sekalian, seperti apa sih dituntun oleh Roh Kudus itu? Dan seperti apa kalau dikatakan taat dan patuh kepada Roh Kudus? Ini seringkali menjadi pertanyaan daripada orang-orang yang belum mengerti. Bagaimana kami bisa mengerti seperti apa kami dituntun oleh Roh Kudus? Bapak Ibu, saya mau bersaksi, kesaksian singkat buat Anda sekalian. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah diminta untuk memimpin sebuah ibadah di salah satu gereja yang letaknya cukup jauh. Dan saudara sekalian, untuk pergi dan sampai di gereja tersebut, harus menyeberangi beberapa buah kali atau sungai yang besar-besar. Kita harus mendaki gunung yang tinggi, dan juga jalan menuju ke gereja itu masih sangat rusak dan sebenarnya tidak layak untuk dilalui. Saya teringat sekali, saudara sekalian, pada waktu itu, ketika setengah perjalanan telah kami lalui. Kami di sini maksudnya adalah saya dengan ibu di rumah. Ketika setengah perjalanan sudah kami lalui, ternyata saudara sekalian kali banjir. Banjirnya sungguh besar. Sedangkan jam saudara sekalian sudah menunjukkan hampir jam 9 pagi. Sudah hampir jam 9 pagi. Oleh karena itu ibadah tidak lama lagi harus segera dimulai. Saudara sekalian, bagaimana mungkin kami bisa tiba tepat waktu ke tempat tersebut kalau harus menunggu banjir itu menjadi surut? Itu berjam-jam kemudian baru dia surut. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kami putuskan kami harus pulang kembali. Tetapi saudara sekalian, kalau kami pulang, maka ibadah pun kami tidak bisa pada hari itu. Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian? Tiba-tiba saja ada suara yang begitu kuat sekali di dalam hati. Suara itu mengatakan, atau saya diingatkan saudara sekalian, bahwa tidak jauh dari tempat itu ada sebuah gereja kecil di pinggir kali. Ada sebuah gereja kecil dekat-dekat di situ di pinggir kali. Saya diminta untuk ikut ibadah saja di gereja tersebut. Nah, saudara sekalian, kamu pun pergi ke gereja itu. Dan ketika kami tiba di sana, nah saudara sekalian, tiba-tiba majelis jemaat, sekretaris majelis jemaat pada waktu itu mendatangi saya. Dia mengatakan, "Bapak, ibadah sampai saat ini belum dimulai. Penyebabnya adalah pelayan tidak ada. Pelayan yang dijadwalkan ternyata tidak bisa datang. Oleh karena itu, mereka meminta saya, saudara sekalian, untuk memimpin ibadah di tempat tersebut." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sadar sekali, saya sadar. Ternyata saudara sekalian, Roh Kudus mengarahkan saya, mengingatkan saya bahwa ada gereja kecil situ,
dan menyuruh kami untuk pergi beribadah di sana. Kenapa saudara sekalian? Karena mereka membutuhkan seorang pelayan. Pelayan yang dijadwalkan tidak hadir, oleh karena itu tidak ada yang pimpin ibadah. Maka kami diarahkan ke sana dan kami memimpin ibadah tersebut. Jemaat bisa beribadah kepada Tuhan, dan saya sendiri saudara sekalian sungguh melimpah dalam sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak dapat disangkal saudara sekalian bahwa Rasul Paulus adalah sosok hamba Tuhan yang sungguh taat, patuh dan setia kepada tuntunan Roh Kudus. Meskipun dia harus banyak menderita akibat kepatuhannya kepada Roh Kudus, tetapi dia rela mengalami sengsara dan tidak memperdulikan nyawa sekalipun. Yang penting baginya adalah tugas pelayanan yang diberikan kepadanya harus selesai sampai kepada garis akhir. Bapak Ibu, Rasul Paulus menyebutkan dirinya adalah tawanan roh. Saudara tentu mengetahui apa artinya tawanan. Tawanan itu selalu konotasinya adalah negatif. Tawanan itu selalu mengandung arti negatif. Bayangkanlah dalam sebuah peperangan, seorang tawanan tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya. Dia tidak bebas, tidak merdeka. Saudara-saudara sekalian, seringkali diperlakukan semena-mena. Dianiaya, disiksa, diperlakukan tidak manusiawi. Itulah nasib seorang tawanan. Tetapi tentu saja tawanan roh berbeda dengan tawanan perang tadi. Tawanan roh lebih mengarah kepada penyangkalan diri. Tawanan roh itu saudara sekalian lebih mengarah kepada penyangkalan diri. Artinya Bapak Ibu, hidup yang diserahkan kepada Tuhan, hidup yang sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus, menaruh kehendak Tuhan di atas kehendak pribadinya. Kehendak pribadi menjadi nomor sekian, tetapi kehendak Tuhan dinomor satukan. Saudara-saudara sekalian, hal ini terbukti. Paulus rela meninggalkan segala-galanya demi Kristus, rela menderita demi Injil, dan menyerahkan seluruh hidupnya secara penuh untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya dia berani mengatakan, kalau ada orang masuk ke dalam neraka, perkataan lain saudara sekalian, kalau ada orang masuk ke dalam neraka, aku bersih dan tidak bersalah lagi. Paulus hendak membuktikan bahwa dia meninggalkan segala-galanya demi ketaatannya kepada Kristus. Bukan maksudnya untuk menyombongkan diri, saudara-saudara sekalian. Paulus mengatakan, dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan, bahkan mau dibunuh sekalipun. Dia mengatakan bahwa dia tidak punya motivasi untuk mencari keuntungan. Malahan dia ceritakan saudara sekalian, dia harus bekerja untuk mencukupi keperluan hidupnya dan juga keperluan daripada rombongan yang mengikutinya. Ia taat dan patuh kemanapun Roh Kudus menugaskannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak diingatkan oleh firman Tuhan ini kepada kita pada hari ini? Bagaimana seharusnya kita mematuhi Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita selaku orang percaya? Ada banyak hal yang bisa kita angkat saudara sekalian dari pembacaan ini, tetapi saya hanya mau mencoba mengangkat dua hal saja di hadapan saudara-saudara sekalian. Yang pertama saudara sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, hendaklah kita taat dan patuh kepada Roh Kudus. Hendaklah kita taat dan patuh kepada Roh Kudus. Artinya saudara sekalian, kita harus rela menyerahkan hati, pikiran, dan santero hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, ada satu penegasan dari firman Tuhan yang tidak boleh kita abaikan. Ada satu penegasan dari firman Tuhan yang tidak boleh kita abaikan. Diambil dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah
anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, coba kita simakin saudara sekalian kalimat ini atau ayat ini, bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Nah, bagaimana saudara sekalian kalau kita tidak dipimpin Roh Allah? Lalu kita anak siapa? Dengan perkataan lain saudara sekalian, kalau kita tidak taat, kalau kita tidak patuh kepada pimpinan Roh Kudus, sebaiknya janganlah kita mengaku-ngaku bahwa kita ini anak Tuhan. Sebaiknya janganlah kita mengaku-ngaku bahwa kita ini adalah orang percaya. Kita bukan anak Tuhan kalau kita tidak mau dengar-dengaran kepada Roh Kudus, kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, mungkin Anda akan menyanggah dengan mengatakan, saya mau taat, saya mau patuh kepada Roh Kudus. Tetapi bagaimana mengetahui bahwa saya dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana caranya mengetahui bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus? Bapak Ibu sekalian, memang seringkali kita mendengar kata-kata supaya kita taat dan setia kepada pimpinan Roh Kudus. Tetapi kalau kita pikir-pikir saudara sekalian, ini kerap kali membingungkan. Kapan Roh Kudus memimpin kita? Kapan dia bersuara kepada kita? Nah, oleh karena itu saudara sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin angkat ke hadapan saudara-saudara. Kapan kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ada beberapa cara yang digunakan Roh Kudus untuk menyatakan kehendaknya kepada kita. Yang pertama saudara sekalian, melalui mimpi dan penglihatan. Bapak Ibu sekalian, melalui mimpi dan penglihatan, bukan saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu supaya percaya-percaya kepada mimpi atau percaya-percaya kepada penglihatan. Tidak itu maksudnya. Tetapi seringkali Roh Kudus menggunakan mimpi juga. Alkitab menceritakan itu kepada kita. Ketika Yosef dikunjungi oleh malaikat Tuhan untuk mengingatkan supaya membawa bayi itu ke Mesir, dia datang melalui mimpi. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang Roh Kudus menggunakan mimpi untuk menyatakan kehendaknya kepada kita. Kadang-kadang Roh Kudus juga saudara sekalian datang dengan memberikan penglihatan kepada kita. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita dengar melalui HP yang ada di tangan kita, melalui YouTube, ada banyak sekali orang-orang pindah agama dari agama yang lain masuk ke agama Kristen. Kalau kita dengarkan kesaksian-kesaksian mereka saudara sekalian, mereka mengatakan bahwa mereka didatangi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dalam bentuk cahaya, atau Tuhan Yesus datang meletakkan tangannya di atas kepala mereka. Artinya mereka diberikan satu penglihatan. Dan oleh karena penglihatan ini saudara sekalian, mereka percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saya terlalu percaya Bapak Ibu kepada hal ini, kepada mimpi dan penglihatan ini. Saudara-saudara sekalian, karena Alkitab sendiri mengatakan kepada kita bahwa orang tua-tua kita akan bermimpi, sedangkan taruna-taruna kita akan memperoleh penglihatan-penglihatan. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, saya tidak sedang mengajarkan saudara supaya percaya kepada mimpi-mimpi yang ada. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita terlalu percaya kepada mimpi juga, Bapak Ibu, nanti kita akan menjadi tukang ramal semua. Kita akan jadi dukun nanti semua. Saudara-saudara, yang dimaksudkan di sini adalah kadang-kadang Roh Kudus menggunakan mimpi untuk mengingatkan anak-anaknya. Itulah yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, menaruh sesuatu kerinduan yang begitu kuat sekali. Menaruh perkataan yang begitu kuat sekali sampai berkobar-kobar di dalam hati kita. Lalu kita mematuhinya. Roh Kudus mengkehendaki apa? Ditaruhnya dalam hati kita. Begitu kuat sekali. Dan kita harus mematuhi ini. Saudara-saudara, tetapi namun demikian juga kita harus menguji roh-roh yang datang kepada kita. Kalau kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka itu adalah suara daripada Roh Kudus. Tetapi sebenarnya saudara sekalian, kalau kita tidak kuat dalam Tuhan, bisa saja suara-suara yang lain masuk dan menggoda kita. Itulah yang kedua saudara sekalian, menaruh sesuatu kerinduan yang kuat, berkobar-kobar di dalam hati kita. Cara yang dipakai oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga saudara sekalian, mungkin yang sangat penting bagi kita adalah Roh Kudus berbicara kepada kita
lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, firman Allah. Yang menjadi persoalan di sini saudara sekalian adalah ketika Roh Kudus hendak mengingatkan kita melalui firman Tuhan, sedangkan kita jarang-jarang membaca Alkitab, maka saudara sekalian bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita? Roh Kudus mengingatkan kepada siapa? Kepada apa? Oleh karena itu saudara sekalian, melalui Alkitab ini, firman Allah ini, maka diminta kepada kita sebenarnya supaya kita rajin-rajin membaca Alkitab, supaya Roh Kudus tahu mengarahkan kita kepada apa yang pernah kita baca tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah Roh Kudus mengingatkan orang percaya agar taat dan patuh kepada firman Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah saudara sekalian, jelas sekali bagi kita bahwa ketaatan kita dan kepatuhan kita kepada Roh Kudus adalah ketaatan dan kepatuhan kita kepada perkataan Tuhan Yesus Kristus. Selain Roh Kudus itu memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, saudara sekalian, tugas Roh Kudus adalah mengingatkan orang percaya, mengingatkan kita, tentunya untuk ingat kepada perkataan Tuhan Yesus dalam Alkitab, ingat kepada firman Tuhan Yesus di dalam Alkitab kepada kita. Nah oleh karena itu saudara sekalian, kita harus melakukan firman Tuhan ini. Kita harus melakukan firman Tuhan Yesus itu. Itulah artinya kita taat dan patuh kepada Roh Kudus. Jika kita sudah melakukan firman Tuhan Yesus Kristus itu, saudara sekalian, itu artinya kita sudah taat dan patuh kepada Roh Kudus. Nah oleh karena itu saudara sekalian, apa sesungguhnya yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Perintah Roh Kudus kepada kita, tuntunan Roh Kudus kepada kita. Yang pertama saudara sekalian, hendaklah kita percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Yohanes 6 ayat 29, hendaklah kita percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah bagi manusia ini. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata-kata diutus ini seringkali menjadi masalah. Ada banyak orang menafsirkan, kalau memang Yesus itu adalah yang diutus, mereka mengatakan bahwa kalau Dia adalah utusan, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Saudara sekalian, sungguh sangat keliru pandangan ini. Jikalau mereka sebenarnya mengerti bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, maka sebenarnya soal utusan ini tidak menjadi persoalan bagi mereka. Tetapi oleh karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal, maka soal utusan ini menjadi masalah bagi mereka. Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus. Kita diminta untuk kita percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus yang datang menjadi manusia di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak sekali rongrongan kepada iman Kristen ini. Oleh karena itu perlu diingatkan ini kepada kita, saudara-saudara sekalian, agar orang percaya tidak mudah terpengaruh dengan rongrongan ini. Kita sebenarnya tidak mengerti mengapa harus dipersoalkan terus-menerus iman Kristen ini. Saudara sekalian, tetapi kita dapat mengerti bahwa di balik semuanya ini adalah pekerjaan daripada iblis itu, supaya orang binasa bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Tidak ada yang lain. Roh Kudus mengingatkan kita agar tetap percaya kepada juru selamat kita, Yesus Kristus, seperti apapun godaan yang datang kepada kita. Itulah yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, hendaklah kita memberitakan Injil. Bapak Ibu, kalimat ini selalu kita ucapkan, kita harus memberitakan Injil, kita harus memberitakan Injil. Tetapi kapan kita memberitakan Injil? Ini yang menjadi persoalan. Hendaklah kita memberitakan Injil. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, pastilah kita memberitakan Injil, saudara sekalian, karena Tuhan Yesus memerintahkan ini kepada kita. Kalau kita sudah memberitakan Injil, saudara sekalian, dan orang tidak mau percaya kepada nama Yesus itu bukan urusan kita lagi, sama seperti kata Paulus. Kita bersih,
Kita tidak bertanggung jawab lagi atas masuknya orang itu di tempat kebinasaan. Saudara-saudara sekalian, kita bersih dan tidak bersalah kepada siapapun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang di muka bumi ini yang belum menerima Yesus. Oleh karena itu saudara sekalian, tugas ini memang harus kita lakukan supaya orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Dan yang ketiga saudara sekalian, hendaklah kita mengasihi. Inilah perintah daripada Tuhan Yesus, ajaran Yesus Kristus yang paling hakiki. Hendaklah kita mengasihi. Tidak hanya mengasihi saudara sekalian, tetapi kita harus berdoa bagi musuh kita. Tidak hanya kita mengasihi saudara-saudara kita seiman, tetapi juga kita harus mengasihi orang lain yang meskipun mereka barangkali memusuhi kita sekalipun. Orang percaya harus menjadi berkat dimanapun dia tinggal. Tidak hanya kepada teman seiman, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita taat dan patuh kepada Roh Kudus. Inilah tema kita pada hari ini. Dengan cara apa kita melakukan taat dan patuh kepada Roh Kudus ini? Dengan cara melakukan firman Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, yaitu tetap percaya kepada Tuhan Yesus meskipun serangan dan gangguan serta godaan begitu banyak sekali, meskipun hujatan kepada iman Kristen begitu besar akhir-akhir ini. Tetap memberitakan Injil supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus dan lalu diselamatkan. Tetap mengasihi meskipun mereka memusuhi kita tanpa alasan sekalipun. Saya berharap firman Tuhan singkat ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengakuan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Setelah pengakuan iman rasuli, saudara sekalian, kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 84 pada ayatnya yang keempat. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, marilah saudara-saudara sekalian kita bangkit berdiri dan mari kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sambil berdiri, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan doa sembahyang yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari siapkan nyanyian Kidung Jemaat 410. Kidung Jemaat 410 kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Ayat 1 akan kita nyanyikan sambil duduk, sedangkan ayatnya yang ketiga akan kita nyanyikan sambil berdiri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu dengan sejahtera. Bawalah firman itu ke dalam rumah tanggamu masing-masing dan ke dalam hidupmu sehari-hari. Ingatlah, hendaklah kita taat dan patuh pada Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, silakan jemaat duduk kembali.